Ini tingkatan yang paling ekstrim, yaitu mereka membagi agama menjadi dua, syariat dan hakikat. Ada yang menjadi 4, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Kalau sampai di sini saja, maka ini adalah bid'ah di dalam agama. Tidak ada satu hadis pun, satu ayat pun yang membagi agama seperti itu. Itu hanyalah bualan mereka atau yang mereka ada-adakan saja. Itu bid'ah di dalam agama. Kalau sampai di situ saja, mereka bilang agama itu adalah syariat dan hakikat, atau syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Itu hanyalah bid'ah yang mereka buat-buat. Tetapi ini bisa sampai tingkat kekufuran. Kalau mereka mengatakan, jika dia sudah sampai tingkat hakikat atau sudah ma'rifat, maka dia tidak perlu lagi pada syariat, karena tingkatannya sudah tinggi. Sudah tinggi artinya bagi mereka sudah menjadi wali. Padahal wali itu seharusnya makin tinggi, makin beriman dan bertakwa, makin kuat menjalankan syariat. Itu hakikat wali, sebagaimana Allah sebutkan di surat Yunus ayat 62-63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu mereka tidak merasa takut dan tidak bersedih hati. Maksudnya kapan itu? Menjelang wafat mereka. Allah hilangkan rasa takut, Allah ganti dengan rasa aman. Aman dari azabnya. Allah hilangkan kesedihan berpisah dengan orang-orang yang mereka cintai, karena Allah akan menjaga orang-orang yang mereka tinggalkan. Ini keistimewaan wali Allah. Lalu siapa wali Allah? Perhatikan ayat berikutnya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang mengamalkan syariat Allah, mengamalkan petunjuk Rasulullah SAW, yang mentauhidkan Allah, yang tidak berbuat syirik. Itu orang beriman dan bertakwa. Tapi bagi mereka, jadi wali malah meninggalkan syariat. Ini aneh. Menentang ayat tentang wali. Jadi, kalau sudah sampai hakikat atau makrifat, kata mereka, dia sudah jadi wali. Wali itu sudah tingkatan tinggi, melebihi tingkatan syariat. Jadi dia tidak harus mengamalkan syariat. Kalau mereka berkeyakinan seperti itu, maka itu adalah keyakinan kufur. Dengan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat ulama ahlus sunnah, ini adalah termasuk kekafiran. Kenapa kekafiran, jemaah sekalian? Karena keyakinan tersebut adalah pengingkaran terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sebab kerasulan beliau untuk semua manusia. Tidak ada seorang wali pun yang boleh lepas dari syariat beliau. Kalau mereka bilang dia sudah jadi wali, dia tidak harus lagi menjalankan syariat, sama saja mereka mengatakan Muhammad SAW tidak lagi diutus kepadanya. Dan itu juga mendustakan ayat-ayat yang berbicara tentang pengutusan Rasulullah SAW. Contohnya surat Al-A'raf ayat 158. Allah Azza wa Jalla menegaskan, Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakan wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semua. Tidak peduli dia tinggal di Arab atau di Malaysia, di Indonesia, tidak peduli dia di zaman Muhammad SAW, sampai hari kiamat semuanya harus tunduk kepada syariat beliau. Jadi kalau ada yang mengatakan dia sudah jadi wali, dia tidak harus lagi menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW, sama saja dia mengingkari pengutusan Rasulullah SAW kepada seluruh umat manusia. Maka ini adalah termasuk kekufuran, dan minimalnya adalah bid'ah. Bid'ah sekaligus kufur. Iya. Ada syariat, ada thariqah, ada hakikat.
Ini sebetulnya adalah hal yang tidak bisa dipisahkan, hanya dalam pembahasan saja. Dan kadang seseorang itu sampai ke, dan seseorang di saat sampai kepada hakikat tentu dia akan melewati semuanya. Tidak ada yang memisah-misahkannya. Seperti sebagian orang yang berkhayal ingin jadi waliullah, katanya sudah sampai hakikat tapi nggak membawa syariat. Itu adalah satu kesalahan. Yang tidak akan mungkin sampai kepada hakikat yang tidak pakai syariat. Mana mungkin? Jadi setelah dia walladzina jahadu tadi bina lanahdiyanahum subulana, dia berserius bermujahadah, dia menjalankan syariat dengan benar. Kemudian dia berusaha, dia tahu syariat, kemudian berusaha menjalankan dengan benar dengan penuh kekhusyuan hingga sampai kepada maqam hakikat. Jadi hakikat ini tidak bisa terpisahkan dengan yang namanya syariat. Syariat harus ada hakikatnya. Mungkin kalau kita sederhanakan dalam segala amal kita antara ikhlas dengan amal, sebagian orang seakan ke sebuah kebodohan kalau membahas ikhlas nggak ada amalnya. Ia beramal dulu baru disifati ikhlas. Mana ada ikhlas tidak ada amal? Berbuatlah kau baru disifati amalmu ikhlas atau tidak. Ada orang ngomong ikhlas nggak berbuat apa-apa, apa artinya? Berbuatlah baru nanti disifati perbuatanmu itu ikhlas atau tidak ikhlas. Bukan dipisah. Jadi beramal baru ada sifat namanya ikhlas. Ada syariat yang ditegakkan baru nanti benar tidak di saat kau menegakkan syariat. Kalau caramu benar dan tulus karena Allah, kau sampai kepada makna hakikat. Bukan hakikat orang nggak mau sholat, bukan. Itu kan khayalannya pembual orang yang ngaku ahli tasawuf tapi nggak pernah tahajudan, bahkan sholat berjamaah, bahkan sholat fardu pun banyak ditinggalkan. Bukan itu hakikat. Nah, orang sampai kepada ilmu, kepada hakikat. Hakikat itu sampai kepada Allah. Di dalam dia mengamalkan satu amalan sampai kepada Allah. Sholatnya menjadikan dia sampai kepada Allah, menjadi orang yang kenal kepada Allah dengan sesungguhnya, sehingga buah daripada sholatnya ini adalah baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Ini gambaran sholat, sehingga tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau orang sudah sampai kepada hakikat, maka dia adalah mencapai atau mendapatkan satu maqam istimewa. Atau mungkin kita bahasakan sederhana, bukan istilah hakikat, menjadi kekasih Allah. Nah, kekasih Allah itu adalah maqamnya, maqam hakikat. Sebab kalau sudah menjadi kekasih Allah, dia tidak menggerakkan tangannya kecuali karena Allah, untuk Allah, melakukan ibadah karena Allah. Jadi para kekasih Allah itu maqam hakikat. Jadi ilmu hakikat yang selama ini kita dengar itu ilmu teori. Yang pandai membahas ilmu hakikat belum tentu sampai kepada hakikat. Itu adalah pengalaman pribadi seseorang. Kita pun berbeda-beda di dalam kita menemukan pengalaman dalam ibadah. Tiba-tiba suatu ketika kita menemukan ibadah kita khusyuk, nyaman, indah sekali. Bahkan kita ingin menambah dan menambah. Suatu ketika kita menemukan, Masya Allah, susahnya setengah mati melakukan sholat, beratnya setengah mati. Setiap seseorang kadang menemukan dirinya di dalam syariat, di dalam tarekat, di dalam hakikat. Sesaat tarekat saja, sesaat hakikat saja. Tapi hakikat itu harus dijauhi oleh syariat. Jadi saat syariat saja, nggak sampai hakikat. Jadi Allahu Akbar, masuk kemana-mana sholat, nggak apa-apa, jalankan syariat. Sebab nanti hakikat Allah akan kirim setelah kita share di dalam syariat. Nah, untuk sampai kepada hakikat puncaknya, sampai kepada Allah, menjadi kekasih Allah, ini ada dua model orang.